Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Al Hidayah Puspahyang Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Ponorogo. Nomor induk mahasiswa 209220055. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Al Hidayah Puspahyang Kabupaten Tasikmalaya di kelas 11 dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan pertama di tahun pelajaran 2022-2023 semester kedua kita bisa kembali berjumpa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Bapak bersama kalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kamis 12 Januari 2023 bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk tambah barokah ilmu yang kita pelajari, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nambah rasa nasionalisme kita. Sebelum melanjutkan ke pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kau ku hargai untuk dua Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Desi. Desi, kenapa? Kemudian Yogi, kenapa Yogi? Ada orang ya yang tidak hadir, Yogi dan Desi. Yang lainnya hadir dan semangat hari ini tentunya ya. Hari ini di awal semester genap ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan kalian tentang materi-materi terdahulu di semester pertama.
Di semester pertama kita pernah membahas tentang apa saja? Tentang iman kepada Allah. Kemudian membahas apa? Mengurus jenazah. Kemudian apa lagi? Jujur. Satu lagi tentang etos, ya etos kerja. Nah, materi-materi semester 1 jangan sampai kalian lupakan, karena nanti ada hubungannya dengan materi di semester 2 ini. Nanti di penilaian terakhir di semester 2 ini, semester 1 masih kita bahas, ya. Ilmu itu bagai burung. Al ilmu katair. Ilmu itu bagaikan burung. Ketika burung kita rawat, kita jaga, kasih makan, maka burung akan hidup. Bahkan ketika suaranya bagus, harga jualnya tinggi. Kalau burung dibiarkan, suaranya tidak dilatih, bahkan tidak diberi makan, burung tidak ada harganya, bahkan cenderung akan mati. Begitupun ilmu. Ketika ilmu yang sudah kita dapatkan dibiarkan begitu saja, maka awal akhir ilmu tersebut yang akan hilang. Itu Pak menyarankan kepada kalian, ilmu yang sedang kalian dapatkan terus dikembangkan, terus dipupuk, sehingga ilmu tersebut ada dalam hati kita. Ilmu itu tidak cukup ada dalam. Indikator dari pencapaian kompetensi ini ada yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian yang kedua, memperjelas bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Dan dari pembelajaran ini, kalian akan berdiskusi dengan harapan setelah melaksanakan diskusi, kalian mampu menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian kalian mampu menjelaskan, memahami Quran surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Semangat terus ya. Nah, pelajar harus tetap semangat, jangan ada kata kendor sampai akhir usia. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar, walaupun antara engkau dan tempat ilmu itu ada suatu lautan dari api, semangat menuntut ilmu jangan sampai kendor. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Silakan kalian saksikan video berikut ini. Modal utama meraih impiannya. Harapannya, suatu saat nanti dia dan kedua orang tua tercinta tak lagi dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekelilingnya. Masuk kelas, ibu di sini aja. Di sini Ibu apa? dulu aja. Nanti kalau butuh apa-apa, siapa yang antar, jadi kita berdua. Suatu saat nanti mungkin aku gak bakalan nyelesain mama lagi, bakal nyenengin mama. Jangan putus asa. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki. Anak-anak sekalian, hormat dan patuh kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Menghormati, menyayangi,
menjaga nama baiknya, membantu, itu termasuk birrul walidain. Lantas bagaimana hukumnya menghormati dan patuh kepada orang tua? Maka hukum hormat dan patuh kepada orang tua adalah wajib selama yang diperintahkan oleh orang tua tersebut tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang marilah kita sama-sama membacakan salah satu ayat tentang kewajiban kita menghormati orang tua, yaitu surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Silakan Dimas bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada kita untuk menyembah Allah, kemudian disandingkan dengan wabil walidaini ihsana, dengan berbuat baik kepada orang tua. Kewajiban menyembah Allah bersandingan dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Kalau perkataan saja jangan, maka berkata kasar suaminya dan itu tertulis. Kasihilah mereka, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi merawat aku ketika aku masih kecil. Dan ada di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ridho Allah ridho walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Gambaran tadi Qais al-Qarni, ya, ketika ibunya ridho maka Allah juga menjadi ridho. Mengapa kita tidak boleh membentak, berkata kasar kepada orang tua? Mengapa? Mengapa? Kemudian mengapa
kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Mengapa kita tidak boleh berkata kasar kepada mereka? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Ada banyak alasan. Bukan satu, banyak alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Coba sebutkan minimal satu. Karena orang tua sangat berjasa kepada kita. Sangat berjasa sekali. Kemudian yang lain, kenapa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua? Tip, kenapa kita tidak boleh kasar? Ada pada ridho orang tua. Banyak alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Banyak alasan kenapa kita tidak boleh kasar kepada mereka. Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian berkumpul menurut kelompoknya masing-masing yang sudah tadi dibagikan. Cara. Ada pada LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Kalian nanti mengerjakan seluruh soal yang ada pada LKPD ini, kemudian presentasikan. Yang pertama kita mengamati, silakan kalian amati gambar berikut ini. Kemudian setelah mengamati gambar, berikan tanggapannya. Mari kita saksikan videonya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras. Yeti. Pagi, Pak. Pagi. Gimana?
terkait film tadi. Bapak persilakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok dan kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi. Kami persilakan untuk kelompok yang ada di sebelah sini dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain mohon menyimak, dan berikan tanggapan dari diskusi kelompok sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari dua gambar tersebut, kami menyimpulkan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita karena kedua orang tua kita sangat berjasa kepada kita, yang mengurus kita, membesarkan kita, dan mendidik kita sejak kita lahir dan sampai saat ini. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Di dua gambar di sini, kami menyimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, dan pergi ke sekolah dengan cara berpamitan juga merupakan salah satu bentuk cara menghormati. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdapat pada gambar tersebut adalah berbakti kepada orang tua. Kewajiban kita sebagai umat Islam karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Setelah menyaksikan film tersebut, untuk menuju keberhasilan kita bisa meraihnya dengan disertai doa ibu dan pengorbanannya, sehingga ibu telah berjasa pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada dua gambar. Untuk gambar pertama, menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu bentuk kewajiban seorang anak tersebut, membantu orang tuanya untuk meringankan beban orang tuanya. Untuk gambar kedua, menjelaskan bahwa keberhasilan berasal dari ridhollahi fi ridhol walidain, dan demikian pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari Allah. Setelah kita melakukan diskusi dan mempresentasikan
Berilah tepuk tangan untuk kita semua. Bapak persilakan masing-masing kelompok untuk memberikan tanggapan. Tanggapannya tentang presentasi tadi. Bagaimana menurut kalian? Berarti dapat kita simak bersama pada LKPD atau lembar kerja peserta didik pada kesempatan ini, ya. Pertama, gambar yang pertama dan yang kedua itu tentang yang pertama tentang kesungguhan orang tua kita merawat kita, bahkan mungkin di rumah yang menjaga rumah kita kebanyakan orang tua kita daripada kita. Kemudian yang kedua tentang taatnya seorang anak kepada orang tua ketika mau berangkat sekolah, minta izin terlebih dahulu, meminta doa pada orang tua ketika kita akan berangkat sekolah. Orang tua itu akan selalu mensupport kita, akan selalu mendukung kita apapun yang kita mau selama kita mau. Ya, apapun yang akan kita laksanakan, yang akan kita perbuat selama itu jalannya benar, walaupun mereka banting tulang, bekerja keras. Seorang ibu tadi yang bekerja sebagai seorang sapu, penyapu jalan, mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi demi mencapai cita-citanya. Apa yang diharapkan? Adakah yang diharapkan? Pernahkah dia mengeluh? Tangannya yang bocor, tangannya yang kena duri, anaknya tidak pernah tahu. Asalkan anaknya bisa sekolah, asalkan anaknya bisa menggapai cita-citanya, orang tua kita itu sama dengan orang tua kita. Bapak kita yang mungkin mohon maaf ada yang kuli panggul, ada yang petani, ada yang berdagang, tidak. Ya, Hen, silakan baca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan kegiatan pembelajaran pada materi hormat dan patuh terhadap orang tua, yaitu sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menghormati kedua orang tua wajib hukumnya, mengingat jasa mereka yang sangat besar dan mulia. Bereskan kembali. Catat hal-hal penting di buku kalian dari pembelajaran kita hari ini. Penjelasan Bapak, kemudian dari tadi kalian hasil diskusi, kalian catat hal-hal yang dianggap penting. Silakan ditulis di buku masing-masing.
kepada orang tua, ketaatan dan hormat kita kepada orang tua adalah suatu kewajiban bagi kita. Seorang anak punya wajib taat kepada orang tua selama perintah dari orang tua itu tidak melanggar perintah Allah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Itu berbuat baiklah kepada orang tua, carilah selalu keridhoannya, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Terakhir, setelah kalian mempelajari materi mulai dari pendalaman materi melalui slide, diskusi, dan hasil pencarian kalian melalui buku, Bapak akan memberikan tes kepada kalian. Sejauh mana kalian memahami tentang materi ini? Ya. Barusan kita melakukan post test terakhir, hasilnya lumayan bagus walaupun ada sebagian yang kurang bagus. Terus giatlah belajar di rumah, mencari sumber-sumber ilmu yang lain dari internet, dari buku-buku. Insya Allah di pertemuan yang akan datang melanjutkan materi tentang berbuat dan baik dan patuh kepada guru. Berbuat baik dan patuh kepada guru. Dari akhir pertemuan untuk pada hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.